Assalamualaikum, halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, kita akan ajak kalian jalan-jalan virtual lagi, agar bisa merasakan keseruan kita saat mengisi waktu libur. Kadang, yang kita cari dari sebuah perjalanan bukan jarak yang jauh, tapi suasana yang berbeda. Udara yang kerasa lebih bersih, pemandangan yang tidak dipenuhi bangunan, dan ketenangan yang pelan-pelan menggantikan bising kota. Di tempat ini, deretan pohon tinggi tersusun rapi. Cahaya matahari turun lembut di sela-sela batangnya. Aroma khas dedaunan dan tanah menciptakan rasa sejuk bahkan sebelum angin menyentuh kulit. Tempat seperti ini tidak perlu banyak dijelaskan. Cukup dirasakan, cukup dinikmati. Dan semua itu kita temukan di Gunung Pancar. Jejak di tanah, kisah baru yang utuh. Embun menyapa di pagi yang hening. Rindu pada alam terus kami kenang. Langit membiru, suara alam bernyanyi. Tawa berbau, angin di bawah mentari. Tenda berdiri, peluh jadi cerita. Di peluk bumi kami satu rasa. Embun dan bintang bersaksi tentang mimpi dan persahabatan sejati. Semua cerita terukir di hati. Kami takkan lupa meski waktu berganti. Langit membiru, suara alam bernyanyi. Tawa berbau, angin di bawah mentari. Langkah kami takkan pernah luntur sampai akhir. Tonton Adventure. Oh ya udah. Perjalanan akhirnya membawa kami ke titik ini. Sebelum semuanya dimulai, ada satu hal kecil tapi penting, yaitu registrasi. Proses sederhana, beberapa data, dan izin untuk bermalam di alam. Sedikit arahan tentang area tenda dan aturan yang harus dijaga. Jalannya halus ya. Iya, wis diaspal waktu 4 Juni. Lebar ya jalan. Kepasan priwe ya. Kondisikan aja. Enak rentengan. Jadi saya di mana? Di mana? Gini aja. Sini. Deal. Oke, saya sini ya.
Di bawah pohon pinus, kami berhenti sejenak, memilih tempat yang datar dan menyesuaikan langkah. Mendirikan tenda bukan soal cepat, tapi soal bekerja bersama. Satu orang menata, yang lain menahan. Tanpa banyak kata, setiap gerakan saling melengkapi. Tanah hutan pinus terasa dingin, tapi kerjasama selalu menghangatkan. Perlahan, bentuk itu mulai muncul. Bukan sekedar tempat berteduh, tapi rumah sementara di alam. Di bawah pinus yang tinggi dan sunyi, kami membangun bukan hanya tenda, tapi juga cerita perjalanan. Langit siang berubah kelabu, rintik turun membasahi bahu. Tenda bergetar diterpa angin, namun tawa kami tetap hangat di dingin. Kopi mengepul di atas kompor kecil. Langkah terhenti tapi hati tak kediam. Embun dan hujan menyatu di dedaunan. Jejak petualang tetap tak berkurang. Lupakan hiruk pikuk kota di kejauhan. Disinilah jiwa kami dipertemukan, menembus siang yang basah dan megah. Ini cerita nyata, Toast Adventure. Lupi mengepul di atas kompor kecil. Langkah terhenti tapi hati tak kerdiam. Embun dan hujan menyatu di dedaunan. Jejak petualang tetap tak berkurang. Lupakan hiruk pikuk kota di kejauhan. Disinilah jiwa kami dipertemukan, menembus siang yang basah dan megah. Ini cerita nyata, Toast Adventure. Hiruk pikuk kota di kejauhan. Disinilah jiwa kami dipertemukan, menembus siang yang basah dan megah. Ini cerita nyata, Toast Adventure. Toast Adventure. Toast Adventure. Toast Adventure.
bising yang tak pernah reda. Aku lelah pura-pura gagah. Lampu kota terang tapi hampa. Hatiku butuh ruang. Aku ingin pulang. Langit bicara tanpa suara. Angin memeluk, luka perlahan reda. Jauh dari hiruk yang menyesakkan, aku temukan damai dalam kesederhanaan. Aku pergi meninggalkan kota, mencari sunyi di atas sana. Di gunung aku belajar tenang, menjadi kecil tapi merasa hidup. Langkah ini mungkin sederhana, namun cukup untuk bahagia. Jejak-jejak kecil di tanah, menghapus jejak luka yang pernah ada. Aku pergi meninggalkan kota, mencari sunyi di atas sana. Di gunung aku belajar tenang, menjadi kecil tapi merasa hidup.
Ketika cahaya mulai meredup, dapur kecil di alam terbuka ini jadi tempat paling hangat. Masak di camping itu bukan soal menu mewah, tapi soal waktu. Waktu yang biasanya kita lewatin begitu aja di kota. Bahan sederhana, cara sederhana, tapi suasananya yang bikin rasa jadi berbeda. Makan bersama di alam terbuka, tanpa layar, tanpa suara kota. Cuma obrolan receh dan tawa kecil. Di momen sesederhana ini, kita sadar, kadang yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sebentar dan menikmati. Itu band dari Suzuki. Band dari Suzuki. Betul. Tadi udah sini berarti. Iya, ada jual. Kalau gini kan bukan tutup aja. Kamu foto kak? Iya. Kita tuh ngobrol-ngobrol kayak gini aja, jelas minum di mana atau gini-gini. Kayak gitu doang. Oh, nggak pegang luar Jawa. Saya luar Jawa udah nggak ada, Bos. Yo. Situ mau bawa tenda-tenda pindah mana? Rame. Ada minta di sana tuh sana. Paham ya? Tenda-tenda. Kantor di sana. Waktu semakin larut dan udara makin menusuk kulit. Saatnya masuk ke dalam tenda. Sleeping bag sudah terhampar rapi, bantal kecil sudah siap. Perlahan kita rebahkan badan setelah seharian penuh beraktivitas. Suara jangkrik dan binatang malam yang bersaut-sautan menjadi pengantar tidur yang alami.
Enak nih. Suguh-suguh. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan siang hari. Saatnya bersiap untuk pulang. Tenda perlahan kita bongkar, tiang-tiang dilepas, dan perlengkapan satu persatu masuk ke dalam tas. Semua kita rapikan agar tempat ini tetap bersih dan bisa dinikmati orang lain yang datang setelah kita. Ada sedikit rasa enggan setiap kali membereskan tenda. Karena itu artinya petualangan harus berakhir. Tapi di balik itu, ada rasa syukur karena kita bisa merasakan pengalaman berharga ini. Sekarang waktunya pulang. Walaupun cuma semalam, suasana Gunung Pancar tadi benar-benar bikin betah. Gunung Pancar ini merupakan kombinasi pas antara hutan pinus yang sejuk, alam sentul yang masih asri, dan pengalaman camping sederhana tapi berkesan. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita camping dan perjalanan selanjutnya. Kita pamit dulu guys. Sampai jumpa.